Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di cerita dari selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Siang itu, warung senja terasa lebih dingin dari biasanya. Sebuah anomali yang ironis, mengingat teriknya matahari di luar. Dinginnya bukan dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang lembab, seperti udara yang lama terperangkap di ruang kosong. Arya, pemilik dan sekaligus juru masak, menyandarkan punggung ke dinding dapur. Pikirannya seberat batu cobek. Di hadapan berdiri sebuah etalase kaca yang berkilau bersih, memamerkan sajian yang seharusnya mengundang air liur, rendang daging sapi yang gelap dan berminyak, ayam bakar bumbu rujak dengan kulit coklat kemerahan yang mengilap, serta gulai kepala ikan yang kuahnya masih mengepul tipis. Aroma rempah seharusnya memenuhi udara, memaksa siapapun yang lewat untuk berhenti. Namun, hari ini, dan sudah 3 bulan terakhir, bau yang paling dominan di warung senja adalah bau hampa. Aroma makanan, seolah putus asa, tidak berani melintasi ambang pintu. Pukul 12:30, puncak jam makan siang. Arya mengamati jalanan di luar, melalui celah kisi-kisi bambu. Sepeda motor sesekali melintas. Mobil-mobil mewah berdecit melewati genangan air. Tetapi tidak satu pun yang menunjukkan tanda-tanda melambat di depan warungnya. Semua lalu lintas ini menuju ke satu titik Warung Bumin, 50 meter di tikungan. Warung Bumin adalah sebuah kedai reot dengan lantai semen yang retak dan meja-meja yang selalu lengket. Menjual gulai dengan rasa yang menurut Arya jelas-jelas hambar sebuah fakta yang menyakitkan untuk diterima. Suara keriuhan dari warung Bumin terdengar samar-samar, seperti raungan lautan yang tak pernah berhenti. Seringai masam terukir di wajah Arya. Masakan Bumin penuh MSG, digoreng dengan minyak yang sudah menghitam. Namun pelanggan rela berdesak-desakan, mengantre hingga ke trotoar. Warung Bumin memiliki aura keramaian, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan resep terbaik atau bahan-bahan segar yang didatangkan Arya dari pasar dini hari. Tumpukan piring bersih di rak piring seolah menertawakan. Uang yang terkumpul di laci kasir, sebuah kotak kayu yang berat karena hampa, tidak cukup untuk membayar tagihan listrik minggu ini. Ia teringat tatapan tajam Pak Haji, pemasok daging langganan, yang meminta pelunasan utang 3 hari lagi. Jika tidak lunas, Pak Haji berjanji akan mengumumkan aib keuangan Arya di depan semua pedagang pasar. Pria itu merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit yang sudah usang. Hanya ada beberapa lembar uang kertas lusuh. Angka-angka di buku utang terasa jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan, seperti monster yang tumbuh di kegelapan. Ia telah mencoba segalanya, menggubah menu, memberi diskon, bahkan menyebarkan selebaran, tetapi hasil akhirnya sama, kesepian. Mengapa? Gumam Arya. Suaranya parau, karena jarang berbicara selama jam kerja. Mengapa tidak ada satupun yang mampir? Aku menggunakan bahan-bahan terbaik. Aku mencuci piring dengan bersih. Aku melayani dengan sopan. Keputusasaan melahirkan rasa iri yang gelap. Ia mulai memikirkan desas-desis yang pernah didengar tentang jimat penglaris yang bisa menarik pembeli seperti magnet, tentang perjanjian tak terlihat yang menukar ketenangan jiwa dengan keramaian abadi. Orang-orang di pasar diam-diam membicarakan bagaimana warung Bumin mendadak laris setelah sang pemilik pergi ke tempat yang jauh dan pulang dengan sebuah benda pusaka. Arya selalu menertawakan takhayul semacam itu. Seorang lulusan sekolah tata boga dengan prinsip kebersihan dan kualitas, ia percaya bahwa hasil didapat dari kerja keras. Namun, prinsip itu terasa seperti abu di mulut saat ini. Kerja kerasnya hanya menghasilkan kelelahan dan tagihan yang menumpuk. Pandangan mata Arya jatuh pada batu akik milik almarhum ayahnya
yang terletak di atas meja kasir bukan jimat, hanya batu hiasan berwarna coklat tua. Tiba-tiba, batu itu tampak seperti simbol kebodohan dan kepasrahan. Kualitas tidak menjual, Arya, bisik suara dalam dirinya, dingin dan menghakimi. Hanya keajaiban atau sihir yang menjual. Ia bangkit, mengambil lap, dan mulai membersihkan meja yang sudah bersih. Sebuah ritual yang sial-sial untuk menutupi kecemasan. Setiap usapan lap adalah pengakuan akan kegagalan. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki warung yang penuh sesak, di mana pelayan berteriak pesanan dan laci kasir bergemerincing tanpa henti. Malam datang. Dewi, istrinya, tiba untuk membantu menutup warung. Wajah wanita itu menyiratkan kelelahan dan kekhawatiran yang sama. "Sudah dihitung, Mas?" tanya Dewi pelan, tidak ingin mengganggu kesunyian. Arya hanya mengangguk dan menyerahkan dompet itu. Tidak perlu dihitung, Dewi sudah tahu hasilnya. Mereka duduk bersebelahan di bangku panjang, di antara meja-meja kosong, makan malam dari sisa rendang yang tidak terjual. Rendang itu terasa pahit, bukan karena bumbunya, melainkan karena harga dirinya. "Besok," kata Arya, suaranya sedikit gemetar, "besok aku akan mencari jalan lain. Entah bagaimana caranya. Warung senja harus ramai. Aku tidak bisa lagi melihatmu selelah ini tanpa hasil." Arya menatap kegelapan di luar. Tekad itu sudah bulat. Jika takhayul adalah jalan, ia akan berjalan di atasnya. Kebimbangan telah berubah menjadi kemarahan dingin, membuka pintu bagi bisikan yang lebih gelap untuk masuk. Langit mulai berubah warna. Kuning pucat perlahan ditelan jingga, meninggalkan kesan melankolis di sudut jalan. Warung senja yang sedari tadi diselimuti sunyi tiba-tiba kedatangan tamu. Pria tua itu berjalan perlahan, dipayungi sehelai kain batik usang yang disampirkan di kepala. Bukan karena hujan, melainkan mungkin karena kebiasaan. Penampilannya kain sarung yang diselipkan di pinggang, kemeja lengan panjang yang sedikit kebesaran, memberinya aura seorang kakek biasa dari desa sebelah. Namun, matanya itu yang tidak biasa. Mata kakek tua itu berwarna coklat, sangat gelap, berbinar dalam cahaya senja, dan mereka tidak menatap Arya. Mereka menatap ke dalam warung. Kakek tua itu memilih duduk di meja paling sudut, dekat dengan pintu belakang. Seolah-olah dia ingin melihat siapapun yang mungkin masuk. Bukan hanya makanan, nasi dan tempe bacem, nak. Suaranya serak, tetapi memiliki resonansi yang dalam. Seperti suara gong yang dipukul jauh di bawah tanah. Tidak perlu lauk lain. Arya melayani dengan cekatan. Pria itu makan dalam diam. Setiap kunyahan terasa disengaja. Arya, yang lelah dengan hari yang sepi, hampir tidak peduli. Ia membersihkan peralatan makan dengan gerakan mekanis. Setelah selesai, kakek tua itu mengeluarkan beberapa keping uang receh yang sudah kuno, meletakkannya di samping piring. Arya mengambil uang itu. Saat itulah kakek tua itu mengangkat pandangannya, menatap Arya untuk pertama kalinya. Tatapan itu terasa dingin, namun tajam, seolah menelanjangi semua ketakutan dan ambisi yang tersembunyi. "Warungmu bersih, nak Arya," katanya, mengangguk perlahan. "Masakanmu jujur, dari tangan yang tulus." Arya merasa sedikit terkejut, namun tetap diam. Pujian itu terasa aneh, karena jika masakannya jujur, mengapa tidak laku? Sayangnya, ketulusan tidak selalu cukup untuk menjinakkan kelaparan yang salah. Lanjut kakek tua itu, suaranya kini lebih rendah. Dia menunjuk ke etalase yang penuh sisa makanan. "Kelaparan yang kau layani ini adalah kelaparan manusia biasa." Kelaparan itu mudah dipuaskan dengan bumbu dan iklan. Kakek tua itu bergeser di kursinya, mendekat. Arya mencondongkan tubuh, tertarik, meskipun sedikit waspada. "Kau ingin warung senja diserbu, seperti warung-warung yang memakai jalan pintas?" Kakek tua itu tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. "Jika kau ingin berlimpah, nak, carilah apa yang paling berharga bagi yang tersembunyi. Jangan berikan apa yang kau punya, tapi berikan apa yang mereka cari." "Maksud kakek apa?" tanya Arya, ragu. Hatinya
berdebar. Bisikan yang ia dengar semalam kini diucapkan oleh orang asing. Hutan keramat di sana, jawab kakek tua itu, mengarahkan dagunya ke arah barat daya, tempat hutan berbatasan dengan desa. Mereka, bangsa Bunian, juga bisa kelaparan. Tapi kelaparan mereka bukan kelaparan nasi dan tempe. Kelaparan mereka adalah kelaparan rasa. Kakek tua itu terbatuk pelan, kemudian melanjutkan dengan nada mistis. Kau pernah memberi dengan tulus, bukan? Sekarang, mereka sedang menguji ketulusanmu. Jika kau temukan yang kelaparan di antara mereka, berilah apa yang paling kau sayangi. Setelah itu, kau akan diberi yang abadi. Arya tercenung. Bunian, ia pernah mendengar cerita itu sejak kecil. Bangsa halus yang tinggal di dalam hutan, membangun kota-kota tak terlihat, dikenal karena kekayaan emas dan juga kekejaman mereka pada manusia yang melanggar janji. Ayahnya selalu melarangnya mendekati hutan keramat. Tapi, Bunian, apakah itu nyata, kek? Nyata atau tidak, itu terserah matamu, nak. Tapi dengarkan baik-baik, bangsa yang tersembunyi tidak melayani keserakahan. Mereka melayani perjanjian. Jika kau menolong karena tulus, balasan mereka tulus. Jika kau menolong karena ingin kaya, balasan mereka adalah harga yang setimpal dengan ambisimu. Kakek tua itu berdiri, pikirkan baik-baik. Jalan pintas punya harga yang tersembunyi. Sudah kusiapkan jalan untukmu. Sekarang giliranmu yang memilih. Kakek tua itu berjalan keluar, menghilang di telan kabut senja yang mulai turun. Arya bergegas ke pintu, tetapi kakek tua itu sudah tidak terlihat, seolah ia tidak pernah ada. Hanya bau samar kemenyan dan tanah basah yang tertinggal. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ucapan kakek tua itu bergema, selaras dengan rasa putus asa yang membara di dadanya. Ia membuka buku-buku lama peninggalan kakeknya, mencari referensi tentang Bunian. Semua cerita mengatakan hal yang sama. Bunian adalah makhluk yang anggun, cemburu, dan sangat menghargai persembahan yang tulus. Memberi apa yang paling berharga. Ia memandang Dewi yang tertidur lelap. Lelah setelah seharian bekerja keras tanpa hasil. Ia memikirkan Pak Haji dan ancaman penghinaan. Ia memikirkan warung yang sunyi dan impiannya yang mati. Arya akhirnya mengambil senter kecil dan sebuah bungkusan. Dalam bungkusan itu, ia tidak memasukkan perhiasan atau uang, tetapi sebungkus kecil nasi sisa yang paling ia benci karena simbol kegagalannya, tetapi juga satu-satunya hal yang ia miliki saat ini. Ia tidak mencari kekayaan. Pria itu meyakinkan diri. Ia mencari jawaban. Jika kakek tua itu benar, ia akan menemukan pertanda. Jika kakek tua itu salah, ia akan mendapatkan kedamaian dari kegagalan terakhirnya di bawah naungan pohon-pohon besar. Langkah kaki Arya membelah kegelapan. Udara di sekitar hutan keramat terasa tebal, beraroma bunga tak dikenal, dan tanah basah. Ia melangkah melintasi batas, memasuki hutan, siap menghadapi Bunian, atau apapun yang menunggunya di kedalaman keheningan. Tekadnya dingin dan keras, didorong oleh kebutuhan yang akut untuk mengakhiri kesepian warung senja, sekali untuk selamanya. Di dalam hutan keramat, jam berhenti berdetak. Malam di sini terasa abadi, tidak diatur oleh pergerakan bulan di langit, melainkan oleh kepekatan ranting-ranting yang saling silang. Hanya senter kecil Arya yang berjuang membelah kegelapan. Cahayanya terasa tipis dan takut-takut, seperti detak jantungnya sendiri. Suasana hening di sini berbeda dari keheningan warungnya. Ini adalah keheningan yang bernapas, penuh kewaspadaan. Setiap ranting yang terinjak menghasilkan bunyi keras yang menggema, seolah memperingatkan penghuni hutan akan kedatangan seorang penyusup. Udara menjadi semakin dingin, namun bukan dingin yang sejuk, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Dingin yang membawa aroma kuno seperti tanah yang tidak pernah tersentuh sinar matahari selama ratusan tahun. Arya sudah berjalan selama hampir 1 jam, menuruti insting
dan sedikit petunjuk samar dari kakek tua di senja hari. Keputusasaan yang membawanya ke sini mulai tergantikan oleh ketakutan yang murni dan primal. Perutnya mulai melilit, tidak hanya karena lapar, tetapi juga karena adrenalin. Dia menyadari kekonyolan tindakannya. Seorang penjual nasi yang tersesat mencari bunian yang katanya kelaparan. Padahal makanan terakhirnya hanya sebungkus nasi basi. Langkah terhenti. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah sedang berdiri di dasar kolam yang dalam. Semua bunyi serangga, semua desiran angin terputus secara mendadak. Sunyi kembali datang, tetapi kali ini sunyi yang memekakan. Di hadapan berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Pohon itu begitu besar, akarnya menjalar seperti urat nadi purba yang menopang seluruh hutan. Kanopi rindangnya tidak memungkinkan sedikit pun cahaya malam menembus, menciptakan kegelapan mutlak di bawahnya. Tempat itu memancarkan aura sakral yang menyeramkan. Di antara jalinan akar yang tebal, Arya melihatnya, sesosok nenek tua, duduk bersandar pada akar terbesar. Tubuhnya sangat kurus, terbalut kain putih lusuh yang nyaris transparan karena usianya. Wajahnya cekung, kulitnya keriput dan kencang seperti kulit buah kering. Matanya tertutup, tetapi kehadirannya memancarkan penderitaan yang tak terbayangkan. Dia tampak seperti patung yang diukir dari rasa lapar itu sendiri. Bukan kelaparan manusia, pikir Arya. Ini adalah kelaparan yang telah berlangsung berabad-abad. Kelaparan yang memakan jiwanya sendiri. Pria itu mendekat dengan langkah pelan, ragu-ragu. Nenek tua itu tidak bergerak, bahkan ketika senter Arya menyorot wajahnya. Bibirnya kering dan piko-pika, tetapi ada untayan tipis air mata kering di pipinya, menunjukkan bahwa penderitaan ini nyata. Kekasih yang tersembunyi, gumam Arya. Teringat kata-kata kakek tua. Apa yang harus kuberikan padamu? Napas Arya tercekat. Dia menyadari nasi sisa yang dia bawa yang merupakan bekal terakhirnya, yang seharusnya ia makan jika tersesat adalah yang paling berharga. Bukan karena nilainya, tetapi karena itu adalah seluruh sisa dirinya. Sebuah pengorbanan tulus dari seseorang yang juga berada di ambang kehancuran. Dengan tangan gemetar, Arya mengeluarkan bungkusan nasi itu. Aroma dingin nasi sisa bercampur sedikit bumbu rendang tercium samar. Dia meletakkannya di daun pisang di hadapan nenek tua. Nenek, panggil Arya dengan suara tercekat. Saya hanya punya ini. Ini porsi terakhir saya. Ambillah. Semoga bisa mengusir sedikit penderitaanmu. Begitu kata-kata itu terucap, nenek tua itu membuka mata. Matanya bukan coklat gelap seperti kakek tua, melainkan berwarna hijau zamrud yang sangat pucat, memantulkan cahaya senter, seperti permata kuno yang terkubur. Tatapan itu menembus Arya, bukan dengan rasa marah, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam dan hampir menyakitkan. Nenek tua itu mengulurkan tangan, gerakannya lambat, lemah, namun elegan. Jari-jari panjang, kurus, dengan kuku yang bersih, tetapi sangat rapuh. Dia mengambil sedikit nasi, membawanya ke bibir, dan mulai makan. Cara makan nenek itu tidak seperti manusia. Dia tidak mengunyah, dia menyerap. Setiap butir nasi yang disentuhnya seolah meleleh dan menghilang, diserap oleh kulitnya yang kering. Saat dia menghabiskan porsi itu, perubahan mulai terjadi. Warna zamrud di matanya menjadi lebih cerah. Kulit di sekitar lehernya sedikit mengembang, tidak lagi menampakkan tulang secara jelas. Sebuah senyum tipis, tetapi sangat nyata, terukir di wajahnya. Senyum itu menghilangkan kengerian kelaparan, menggantinya dengan keindahan yang dingin dan mematikan. Nenek tua itu mencondongkan tubuh sedikit. Kau adalah kebaikan yang bodoh, manusia. Bisik suaranya, halus seperti sutra yang tersentuh angin. Aku sedang dihukum karena kesombongan. Dan kelaparan ini adalah cermin bagi dosa-dosa kami yang tak bisa dipuaskan oleh emas, hanya oleh ketulusan yang murni. Selesai.
Daun pisang itu kosong. Nenek tua itu kini menatap Arya dengan kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Dia tidak lagi terlihat lemah. Dia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali singgasananya. Perjanjianmu telah kau penuhi, kata nenek itu. Kau tidak meminta apa-apa, dan itulah mengapa kau akan mendapatkan segalanya. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan wujud sejatiku dan memberikan imbalan atas belas kasihmu. Di belakang nenek Sari, pohon beringin itu mulai mendengung. Cahaya keemasan tipis mulai menyelimuti akar-akarnya. Arya berdiri terpaku, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan yang bercampur takjub. Nenek tua yang baru saja dia beri makan mulai bertransformasi. Dia tahu pada saat itu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke warung senja yang sunyi. Dunia barunya yang penuh janji dan kengerian baru saja dimulai. Dengungan dari pohon beringin tidak lagi terdengar seperti desahan hutan, tetapi seperti lonceng perunggu raksasa yang dibunyikan dengan ritme lambat. Cahaya keemasan yang tadinya tipis kini meledak menjadi selubung cahaya dingin yang menyelimuti seluruh area. Arya harus menyipitkan mata. Tangannya refleks menutupi wajah. Aroma tanah dan bunga layu yang tadinya samar kini menguat menjadi bau gaharu dan melati yang memabukkan. Di tengah pusaran cahaya itu, sosok nenek Sari mulai berubah. Kain putih lusuhnya terlepas, bukan koyak, melainkan melebur menjadi butiran cahaya yang menari-nari. Wujud manusia yang renta itu retak, seolah cangkang porselen yang rapuh pecah, memperlihatkan kemuliaan yang tersembunyi di dalamnya. Saat cahaya mereda, di sana berdiri sesosok wanita yang menjulang tinggi lebih dari 2 meter. Tingginya melebihi Arya. Dia tidak mengenakan pakaian, tetapi tubuhnya dibalut oleh lapisan cahaya pucat yang bergerak, membentuk gaun indah, berwarna perak kehijauan. Rambutnya panjang, hitam pekat, melayang sedikit di udara, dihiasi mahkota yang terbuat dari akar beringin yang memancarkan kilau zamrud. Inilah bunian yang diceritakan dongeng. Makhluk yang memiliki kecantikan dingin tak tertandingi, tetapi pada saat yang sama memancarkan aura kuno yang mengerikan. Seolah di bawah kulitnya mengalir sungai lava yang beku. Matanya yang hijau pucat kini berkobar, memantulkan bayangan Arya di dalamnya, bayangan seorang pria kecil yang ketakutan, namun juga penuh harapan. Lihatlah aku, manusia. Suara wanita itu bergetar, tetapi tidak karena kelemahan. Itu adalah suara yang mampu meruntuhkan batu. Aku adalah Sari, ratu dari kota yang tak terlihat. Kau telah menyelamatkanku dari hukuman paling pahit. Kelaparan yang diakibatkan oleh kesombonganku sendiri. Arya berlatih, merasa tidak pantas berdiri di hadapan wujud agung itu. Kekuatan yang memancar dari bunian Sari terasa mematikan. Tetapi ada kehangatan aneh yang datang dari matanya. Aku tidak mengharapkan apa-apa, Ratu, gumam Arya, mencium aroma tanah yang baru. Aku hanya kasihan. Ratu Sari tersenyum. Senyum yang bisa membuat bunga mekar di tengah musim dingin. Ketulusan, rasa belas kasih di tengah keputusasaan. Itu adalah makanan bunian yang sesungguhnya. Dan kami, bangsa yang tersembunyi, sangat menghargai perjanjian. Kau telah memberiku makanan, aku akan memberimu kekayaan abadi. Sang ratu mengangkat tangan kanannya. Dari dalam lipatan cahaya di antara jari-jarinya, muncul sebuah batu. Itu adalah batu akik, tetapi bukan batu akik biasa. Batu itu berwarna hijau lumut, memancarkan cahaya redup di dalamnya, seolah menyimpan embun hutan pagi. Di pusatnya, ada urat emas tipis yang melingkar. Terlihat seperti pusaran yang tidak berujung. Ini adalah batu panglaris abadi. Jelas bunian Sari. Suaranya kini lebih lembut, mendesak Arya untuk mendongak. Jimat ini tidak menarik uang. Batu ini menarik rasa kelaparan di jiwa setiap manusia yang mencium aroma masakanmu. Mereka tidak akan tahu mengapa, tetapi kaki mereka akan selalu melangkah ke warung senja. Warungmu akan diserbu dari pagi
hingga tengah malam. Hari demi hari, Arya mengulurkan tangan, dan batu akik itu meluncur ke telapak tangannya. Batu itu terasa hangat, berdenyut pelan, seperti jantung yang baru lahir. Namun, lanjut Bunian Sari, suaranya kembali menjadi keras, menetapkan suasana. Semua kekuasaan datang dengan keseimbangan. Rasa kelaparan yang kuberikan pada manusia harus diimbangi oleh persembahan yang tidak boleh terputus. Arya menelan ludah. Bagian inilah yang ditakutinya. Dengarkan baik-baik, manusia Arya. Perintah Ratu Sari. Setiap hari, kau harus menyiapkan 1 porsi makanan terbaikmu, entah itu rendang, gulai, atau ayam bakar. Porsi itu harus disiapkan dengan semua bumbu, dengan semua ketulusan, dan diletakkan di sudut tersembunyi warungmu. Porsi itu tidak boleh disentuh, tidak boleh terjual, dan harus tetap di sana sampai warungmu tutup di malam hari. Ratu Sari membungkuk, wajahnya mendekat ke wajah Arya. Udara yang dilewatinya terasa dingin, seperti hembusan napas di dalam gua. Makanan sisa itu adalah tanda penghormatan atas belas kasihmu. Itu adalah jembatan antara dunia manusia dan duniaku. Itu adalah tumbal kecil yang akan menjaga keseimbangan penglaris. Jika kau melanggar perjanjian ini, bahkan sekali saja, kelaparan yang sama yang kurasakan di bawah pohon ini akan kualihkan ke warung senja. Dan saat itu terjadi, bahkan jiwamu tidak akan bisa membayarnya. Bunian Sari menegakkan kembali tubuhnya. Cahaya di sekitarnya mulai meredup, menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Wujudnya mulai memudar, kembali menjadi siluet yang tidak jelas, hingga akhirnya hanya pohon beringin yang berdiri tegak dalam kegelapan yang kembali sunyi. Arya bangkit perlahan. Tubuhnya kaku dan gemetar. Di telapak tangan, batu akik itu terasa nyata, memancarkan kehangatan yang menjanjikan kekayaan tak terbayangkan. Dia melihat bungkusan nasi yang baru saja habis dimakan Nenek Sari, simbol belas kasihnya yang sederhana. Sekarang, nasi sisa yang tulus itu telah diubah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi setiap hari. Pria itu berbalik, senter di tangan gemetar. Dia tidak lagi takut pada kegelapan hutan. Dia takut pada janji yang baru saja dia ikrarkan. Dia telah menukar kesunyian warungnya dengan keramaian abadi, dengan harga yang jelas, kepatuhan absolut. Langkah kaki Arya terburu-buru meninggalkan hutan keramat. Matahari sebentar lagi terbit, dan warung senja harus dibuka. Dia harus meletakkan batu akik ini di laci kasir, dan memulai hidup baru, hidup di bawah pengawasan ketat, menunggu datangnya keramaian yang mengerikan. Arya tiba di warung senja sebelum fajar menyingsing. Udara pagi terasa dingin dan bersih, sebuah kontras tajam dengan aroma gaharu yang masih menempel di pakaiannya. Langkah kakinya berat, seolah baru saja kembali dari medan perang, bukan dari hutan di belakang desa. Di tangan, batu akik hijau lumut itu terasa seperti bara api yang membakar telapak tangan, menjanjikan kemakmuran sekaligus neraka. Dewi sudah berada di dapur, mulai merebus santan untuk gulai. Wajah wanita itu menunjukkan keterkejutan saat melihat Arya, yang tampak seperti belum tidur sama sekali. "Mas, dari mana? Bajumu kotor sekali," tanya Dewi, mematikan kompor gas. Arya tidak menjawab langsung. Dia hanya menggenggam tangan Dewi yang lembut, lalu melepaskannya dengan cepat. Tidak mungkin menjelaskan tentang Ratu Sari, janji Bunian, dan batu penglaris. Cukup bagi Dewi mengetahui bahwa jalan keluar yang dicari sudah ditemukan. "Sudah kutemukan kuncinya, Wi," kata Arya. Suaranya serak. Dia mengambil batu akik itu, meletakkannya di sudut laci kasir tua yang selama ini selalu hampa. Begitu batu itu menyentuh kayu, terdengar dengungan rendah yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Getaran itu menyebar ke seluruh warung, membuat piring-piring di rak bergetar pelan. Pria itu kemudian bergegas ke dapur. Rasa lelahnya hilang ditelan adrenalin. Dia memilih potongan daging sapi terbaik, menyiapkan bumbu rendang dengan ketelitian yang obsesif. "Masak apa, Mas? Rendang kan sudah banyak sisa," tanya Dewi bingung. "Ini bukan untuk dijual," jawab Arya. Matanya fokus,
Ini persembahan pertama. Buatkan 1 porsi nasi paling pulen dengan sayur nangka dan sambal yang paling segar. Letakkan di piring terbaik. Dewi, yang terbiasa mematuhi perintah suaminya, menuruti tanpa banyak bicara. Ketika piring berisi masakan yang sempurna itu selesai, Arya membawanya ke sudut paling belakang warung, di bawah meja bekas tumpukan kayu. Tempat yang tersembunyi dari pandangan umum. Meletakkan piring itu di sana, pria itu merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ritual selesai. Warung senja dibuka pukul 8 pagi. Biasanya, hingga pukul 10. Hanya lalat yang menjadi pelanggan. Namun, hari ini, pada jam 8:05, terjadi keanehan pertama. Seorang bapak-bapak yang biasanya lurus menuju warung Bukmin, tiba-tiba menginjak rem sepeda motornya hingga berdecit. Pria itu menoleh ke belakang, seperti mencari sesuatu yang hilang. Kemudian pandangannya terpaku pada warung senja. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, seolah tubuhnya bergerak sendiri. Akhirnya, pria itu memarkir motor. Langkah kakinya cepat, hampir terhayang-hayang ke dalam warung. "Ada apa, Pak? Mau pesan apa?" tanya Dewi, sedikit terkejut. "Entahlah, Mbak." "Mbak," jawab pelanggan pertama itu. Suaranya terdengar tercekik. "Tiba-tiba saja. Lapar sekali. Aromanya seperti menarik saya dari jalanan. Ada rendang, mau porsi besar." Ini baru permulaan. Dalam waktu setengah jam, warung senja yang sunyi berubah menjadi neraka keramaian. Pelanggan datang berbondong-bondong, bukan berjalan kaki, tetapi hampir berlari. Mobil-mobil mewah berhenti mendadak. Pengemudi bergegas keluar dengan wajah tegang. Mata mereka lebar karena rasa kelaparan yang mendesak. Antrean mengular hingga keluar trotoar. Para pelanggan tidak terlihat senang. Mereka terlihat terpaksa. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kebingungan, hasrat, dan sedikit amarah. Mereka tidak memuji masakan Arya. Mereka hanya melahapnya dengan rakus, seolah mencoba memuaskan api di dalam perut yang tak kunjung padam. "Cepat, nasi lagi. Saya tidak peduli apa lauknya. Yang penting, cepat," teriak seorang wanita kantoran. Tangannya menanjuk-nanjuk etalase tanpa melihat. Warung Bukmin yang biasanya dipenuhi pelanggan kini menjadi sunyi senyap. Orang-orang di sana tiba-tiba merasa mual dengan makanan yang sedang mereka makan. Pandangan mereka ditarik tak berdaya ke arah warung senja yang riuh. Dewi dan Arya bekerja seperti mesin, bergerak dalam keos yang menakutkan. Piring-piring menumpuk, keringat mengucur deras. Tangan Arya gemetar saat menyendok nasi, tetapi bukan karena kelelahan, karena ketakutan. Keramaian ini tidak terasa seperti berkah, melainkan seperti invasi. Setiap kali melewati laci kasir, Arya bisa merasakan denyutan batu akik itu. Hangatnya menjalar, mengingatkannya pada perjanjian yang mengikat. "Mas, kita kaya. Lihat uang ini," seru Dewi. Matanya berkaca-kaca karena kebahagiaan memegang tumpukan uang kertas. Arya melihat tumpukan uang itu, lalu menoleh ke sudut belakang, tempat piring persembahan diletakkan. Piring itu masih utuh, tidak tersentuh. Aroma masakan terbaiknya perlahan menguap, diserap oleh kegelapan di bawah meja. Pada piring sisa itu, terletak harga dari semua keramaian ini. Arya telah menukar keheningan warung dengan kegilaan abadi. Ia telah menjual masakan yang tulus kepada bunian. Dan sebagai gantinya, dia harus melayani kelaparan tak berkesudahan di antara manusia. Senyum kecut muncul di wajah Arya. Ia telah berhasil, tetapi kesuksesannya terasa dingin dan mencekam. Tidak berbeda jauh dari rasa hampa yang dulu memenuhi warung senja. Minggu-minggu berlalu dalam keadaan mabuk kepayahan. Warung senja menjadi legenda di kota. Orang-orang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk merasa terpaksa makan di sana. Mereka pergi dengan perut kenyang tetapi jiwa yang gelisah. Tidak bisa menjelaskan mengapa makanan warung senja terasa begitu mendesak untuk dilahap. Arya dan Dewi tidak lagi memiliki masalah keuangan. Uang menumpuk di brankas kecil di balik dinding dapur.
Semua utang terbayar lunas, dan Pak Haji kini datang setiap pagi dengan potongan daging terbaik, tunduk, dan hormat. Mereka menyewa 4 orang pegawai tambahan yang bekerja tanpa henti di bawah tekanan keramaian yang tidak pernah reda. Namun, keberlimpahan ini tidak membawa kedamaian. Kerja keras yang mereka lakukan terasa seperti perbudakan. Mereka bangun sebelum ayam berkokok, berbaring setelah tengah malam. Tetapi waktu istirahat tidak pernah terasa cukup. Kelopak mata Arya menghitam, dan senyum Dewi memudar, digantikan oleh ekspresi kelelahan yang permanen. Lebih buruk dari kelelahan fisik adalah tekanan mental. Perjanjian dengan Ratu Sari menggantung di atas kepala mereka, sebuah ancaman yang tak terlihat. Setiap pagi, Arya melaksanakan ritual itu, menyiapkan porsi terbaik dari makanan terlaris hari itu, gulai kepala ikan, ayam bakar, atau rendang. Porsi itu diletakkan di sudut tersembunyi, di balik tumpukan karung beras. Meja kecil di sana sudah dibersihkan, dan di atasnya persembahan itu selalu ditempatkan dengan hati-hati. Meja persembahan itu menjadi pusat perhatian baru warung senja. Setidaknya bagi Arya, dalam riuh rendah, teriakan pelanggan, dentingan piring, dan gemerincing uang, perhatiannya selalu tertarik ke sudut gelap tersebut. Beberapa kali, ada pelanggan yang mendekat ke area itu, didorong oleh rasa penasaran atau ingin mencari tempat duduk. Setiap kali hal itu terjadi, Arya merasakan batu akik di laci kasir berdenyut tajam, mengirimkan sengatan listrik dingin melalui tulang punggungnya. Pria itu akan berteriak, mengusir mereka dengan kasar, beralasan area itu berbahaya atau sedang direnovasi. Tindakan itu sering membuat pelanggan bingung, tetapi rasa lapar yang mendesak menelan kebingungan mereka. Suatu sore, ketegangan itu memuncak. Seorang anak kecil, mungkin berusia sekitar 5 tahun, terlepas dari genggaman ibunya. Anak itu, dengan mata polos, berlari ke sudut tersembunyi itu. Sebelum Arya sempat bereaksi, anak itu menjangkau piring persembahan. Jarinya yang kecil menyentuh lapisan minyak rendang yang mengilap. Waktu seolah berhenti. Keramaian warung menghilang. Di loci kasir, batu akik itu tidak lagi berdenyut. Batu itu mengaum, mengeluarkan panas yang membakar. Rasa sakit yang tajam menyerang kepala Arya, membuatnya limbung. Keseimbangan terancam. Sebuah suara dingin dan bergema terdengar dalam benaknya. Suara yang sama dengan suara Ratu Sari di hutan. Tumbalku hampir tercemar. Ibu anak itu menarik sang anak kembali, meminta maaf dengan tergesa-gesa. Arya mendekat ke piring itu. Hatinya berdebar kencang. Piring itu masih utuh. Hanya ada bekas sentuhan jari minyak di rendang. Namun, piring itu terasa dingin seperti es. Dingin yang menembus ke tulang. "Mas, ada apa?" tanya Dewi, menyaksikan wajah Arya yang pucat pasi. "Tidak ada," bisik Arya, menyeka keringat dingin di dahinya. "Hanya harus lebih hati-hati di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat ke sudut itu, Wi." "Siapapun?" Dewi mengangguk, tetapi di matanya tersimpan kebingungan yang semakin mendalam. Malam itu, setelah warung tutup dan para pegawai pulang, Arya dan Dewi duduk di keheningan yang tersisa. Dewi mulai menghitung uang, sementara Arya membersihkan meja persembahan. "Mas, apa ini tidak mubazir?" tanya Dewi, akhirnya mengeluarkan pertanyaan yang selama ini tertahan. Wanita itu menunjuk piring berisi rendang dan nasi yang kini sudah dingin. "Rendang terbaik yang kita buat hari ini. Setiap hari. Ini sudah hampir seminggu." Arya menoleh. Di bawah piring persembahan itu, dia melihat bayangan, bukan bayangan dirinya atau piring itu, tetapi bayangan yang lebih tinggi, lebih ramping, seolah ada sosok yang berdiri di sana. Bayangan itu memudar secepat datangnya, tetapi Arya tahu, itu adalah bayangan Ratu Sari, sedang mengawasi, mengingatkan tentang perjanjian mereka. "Tidak, Wi," jawab Arya. Suaranya mengandung tekad dingin. "Ini bukan mubazir. Ini modal kita. Selama piring ini utuh, warung senja akan terus ramai. Jangan pernah sentuh.
Jangan pernah tanyakan, ini harga yang harus kita bayar untuk semua kemewahan ini. Dewi menatap tumpukan uang di tangannya, lalu beralih ke suaminya. Dia melihat kegembiraan di mata Arya, tetapi kegembiraan yang tercampur dengan ketakutan yang mendalam. Mereka telah mendapatkan kekayaan, tetapi mereka telah kehilangan warung senja, yang lama warung yang sunyi, namun damai. Kini, mereka kaya, tetapi terikat pada sudut gelap tempat persembahan diletakkan. Di bawah pengawasan bayangan di sudut, kegilaan itu telah menjadi irama. Warung senja beroperasi tanpa jiwa, digerakkan oleh dorongan tak kasat mata dari batu akik. Para pegawai bergerak seperti robot, menyajikan, mengambil piring, mencuci, semua dilakukan dengan wajah datar, tanpa senyum. Karena energi mereka terkuras habis oleh gelombang keramaian yang tidak masuk akal. Arya sendiri adalah komandan gila di kapal karamnya. Tidur hanya 3 jam setiap malam. Matanya memerah, dan kini muncul lingkaran hitam di bawah kelopak mata. Dia tidak lagi memedulikan rasa masakan. Warung senja menjual jumlah, bukan kualitas. Keberhasilannya terasa seperti penyakit yang perlahan menggerogoti. Tingkah laku Dewi berubah drastis. Kelelahan membuat dirinya sinis, memandang uang di laci kasir dengan kebencian. Dia melihat suaminya berubah menjadi penjaga harta, yang paranoia, yang hanya berbicara tentang omzet dan persembahan. Kehangatan rumah tangga mereka telah digantikan oleh obsesi dingin. Suatu malam, setelah semua pegawai pulang dan pintu warung terkunci, ketegangan itu meledak. Dewi sedang membersihkan meja terakhir ketika pandangannya jatuh ke sudut tersembunyi, di mana piring persembahan diletakkan. Rendang di sana, porsi yang disiapkan dengan cinta dan ketelitian, tampak berkilauan di bawah cahaya remang-remang. Aroma rempah terbaik masih melekat kuat. Di sisi lain, makan malam Dewi malam itu hanya berupa nasi sisa dan sepotong tempe yang sudah mengering. Kemarahan menjalar dalam diri wanita itu. Mubazir. Kata itu berputar-putar di benaknya. Mengapa makanan terbaik harus membusuk di sudut gelap, sementara kucing liar di luar merintih kelaparan? Mengapa mereka, pemilik warung, harus hidup dalam ketakutan dan kelelahan, sementara hidangan sempurna ini dipersembahkan kepada sesuatu yang tak pernah terlihat? Dewi meraih piring persembahan itu. Meja kayu terasa dingin, tetapi piring itu sendiri memancarkan hawa yang aneh. Aku tidak peduli, bisiknya, menentang bayangan di sudut. Ini hanya makanan. Lebih baik diberikan pada yang membutuhkan daripada jadi kotoran di sini. Tangannya meraih sendok. Niatnya adalah mengambil sedikit daging rendang untuk seekor kucing kurus yang sering mondar-mondar di belakang warung. Tindakan kecil belas kasih ini melawan perjanjian bunian. Saat sendok menyentuh kuah rendang, batu akik di laci kasir yang jaraknya puluhan meter meraung. Bukan sekadar denyutan. Ini adalah jeritan diam yang memecahkan pembuluh darah. Seluruh warung senja bergetar hebat. Lampu neon berkedip hilegilon, menyebarkan bayangan-bayangan yang menari menakutkan di dinding. Di dapur, Arya yang sedang menghitung uang terhuyung-huyung. Rasa sakit yang menusuk menjalar dari laci kasir, menembus tangan Neke Lenggen, dan menghantam kepalanya. Pria itu menjerit, menjatuhkan tumpukan uang yang berserakan di lantai. Dewi, jauhkan tanganmu, raungnya. Arya bergegas ke ruang makan. Ditemukan Dewi berdiri membeku. Sendok masih menggantung di atas piring persembahan. Mata Dewi terbuka lebar. Tidak lagi karena ketakutan bunian, melainkan karena keterkejutan fisik. Di etalase kaca, tepat di samping mereka, perubahan terjadi. Ayam bakar yang tersisa mendadak mengeluarkan asap tipis. Rendang yang baru dimasak pagi itu, yang masih terlihat segar, kini ditumbuhi bintik-bintik jamur hijau dan putih yang menjijikkan. Nasi di tempat penanak, nasi tiba-tiba berbau asam. Persembahan bunian tetap utuh. Tetapi semua makanan lain yang ada di warung senja seketika menjadi busuk. Kau melanggar, bisik suara Ratu Sari yang terasa sangat dekat, seolah napasnya menyapu leher Dewi. Suara itu begitu dingin,
hingga membekukan udara. Ketulusanmu telah hilang, diganti oleh keserakahan yang bersembunyi di balik kata mubazir. Perjanjian telah dicemari. Arya ambruk di lantai, rasa sakit di kepalanya mereda, digantikan oleh kengerian yang dalam. Dia menatap etalase. Ratusan porsi makanan yang telah mereka siapkan untuk dijual esok hari, kini telah menjadi racun. Bunian Sari telah mengoreksi keseimbangan. Bukan persembahan yang diambil, tetapi masa depan mereka. Dia telah melestarikan tumbal itu, tetapi dia telah mengambil kembali berkah dalam bentuk materi. Mas, apa yang terjadi? Dewi akhirnya bisa bicara. Suaranya parau karena syok. Arya merangkak, mendekati etalase, mengendus rendang busuk itu. Hargawi, jawabnya, suaranya kosong. Dia mengambil sisa makanan terbaik kami, tapi dia juga mengambil waktu istirahat kami. Dan sekarang, dia mengambil segalanya. Karena kita tidak bisa puas, karena kita ingin mengambil kembali apa yang seharusnya bukan milik kita. Pria itu kemudian berdiri. Tatapannya terarah ke sudut gelap, tempat bayangan di sudut berdiri. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan, tetapi keputusasaan yang keras. Ini belum berakhir, bisiknya. Besok, aku akan memasak lagi. Aku akan membayarnya dengan kerja. Sampai Bunian itu puas. Dia ingin melihatku menderita, maka aku akan memberinya pertunjukan. Di luar warung senja, udara terasa berat. Keramaian yang brutal akan datang lagi esok pagi, dipimpin oleh rasa lapar yang gila. Tapi kali ini, Arya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual, selain sisa kegilaannya sendiri. Pagi itu, warung senja diselimuti aura kehancuran yang dingin. Aroma rempah telah tergantikan oleh bau asam dari makanan yang membusuk dalam semalam. Kegilaan perjanjian itu kini terwujud secara fisik. Di luar, fajar menyingsing, tetapi di dalam, suasana terasa seperti tengah malam yang mencekam. Dewi duduk di lantai dapur, memeluk lutut, air mata kering di pipinya dan pandangan kosong diarahkan pada etalase yang kini menjadi peti mati bagi semua masakan. Piring persembahan di sudut tersembunyi tetap utuh, memancarkan aroma kesempurnaan yang ironis. Satu-satunya hidangan yang luput dari kutukan. Arya bergerak cepat, dingin dan efisien. Tidak ada waktu untuk penyesalan atau saling menyalahkan. Semua makanan busuk, dari nasi hingga rendang, harus dibuang. Pria itu menumpuk semua piring kotor ke dalam karung goni besar, seperti mengumpulkan sisa-sisa mimpi buruk. Keringat bercampur adrenalin membasahi kemejanya. Pukul 8, bunyi decitan rem pertama terdengar di jalan, disusul oleh derap langkah yang semakin cepat. Kerumunan hari itu datang dengan intensitas yang lebih buas, didorong oleh rasa lapar yang kini tidak hanya mendesak, tetapi juga marah. Batu akik di laci kasir berdenyut, memanggil mangsanya. 7 orang pelanggan pertama menyerbu masuk. Wajah mereka tegang, mata mereka liar mencari makanan. Rendang! Kenapa belum siap? Teriak seorang pria bersetelan jas. Suaranya mengandung ancaman. Maaf tuan, kami baru saja membuka. Ada sedikit masalah di dapur, jawab Dewi, berusaha keras mempertahankan kesopanan yang kini terasa seperti topeng. Masalah? Aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku harus makan di sini. Sekarang juga, raung pelanggan lain mulai menggebrak meja. Keputusasaan merenggut napas Arya. Semua bahan baku belum matang. Dia membutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk menghasilkan rendang yang layak. Tetapi di hadapannya adalah kumpulan manusia yang dikendalikan oleh sihir. Teng! Arya keluar dari dapur, tangannya memegang pisau dapur. Bukan untuk mengancam, tetapi sebagai tumpuan. Tolong berikan kami waktu. Kami akan memasak sekarang. Gulai akan siap dalam 1 jam. Rendang 2 jam. Kerumunan itu tidak mundur. Justru, mereka maju. Rasa lapar itu telah menelan rasionalitas. 2 wanita mulai menarik-narik karung beras, mencari makanan di antara butiran mentah.
Anak kecil menangis merongrong, bukan karena takut, tetapi karena kelaparan yang ditimbulkan oleh batu penglaris. Warung senja berubah menjadi kandang binatang buas. Arya tahu, jika keributan ini berlanjut, mereka akan merusak warungnya, atau yang lebih buruk melukai Dewi. Dia tidak bisa melayani mereka. Dia harus menghentikan sumber kegilaan ini. Pria itu mendekati Dewi, menggenggam lengannya kuat-kuat. Dengarkan aku. Kau pegang warung ini. Beri mereka air, kopi, apapun. Tapi jangan biarkan mereka mendekat ke dapur. Aku harus kembali ke hutan. Mata Dewi membelalak. Ke hutan? Tidak, Mas. Mereka akan menghancurkan kita. Mereka akan menghancurkan kita jika aku tidak pergi. Arya menunjuk laci kasir, di mana batu akik itu berpendar hijau. Aku harus mengubah perjanjian. Aku harus mengurangi porsi kelaparan yang dia berikan. Atau kita akan mati di tengah uang kita sendiri. Tidak ada waktu untuk berdebat. Arya menanggalkan celemeknya, melompat melewati kerumunan yang panik, dan berlari keluar. Pria itu berlari menembus jalanan pagi, mengabaikan teriakan pelanggan yang mengutuk. Begitu mencapai batas hutan keramat, dia tidak lagi berjalan perlahan. Dia berlari seperti orang kesurupan, menembus ranting dan semak, menuju pohon beringin yang menjadi altar perjanjiannya. Di bawah kanopi beringin, suasana terasa damai, sebuah ketenangan yang mencemooh kegilaan di warungnya. Ratu Sari, bunian yang agung, sudah menunggu. Dia tidak lagi berdiri dalam cahaya kemuliaan. Ratu itu duduk di atas akar pohon, mengenakan gaun perak yang sama, tetapi kini memegang sebuah mahkota rumit yang terbuat dari jalinan akar pohon. Bunian Sari memandang Arya yang turingengga dengan ekspresi geli. Terlalu banyak, bukan? Suara ratu itu terdengar seperti desiran daun kering. Aku memberimu keramaian yang kau minta, tetapi kau tidak mampu menanggungnya. Itu bukan salahku. Manusia, itu adalah harga keserakahanmu. Arya berlutut di hadapan ratu itu, tetapi bukan karena hormat. Ia berlutut karena rasa sakit dan tuntutan. Aku datang bukan untuk memohon ampunan, ujar Arya. Suaranya serak, tetapi tegas. Aku datang untuk menawar. Aku telah melanggar perjanjian, dan kau telah menghukumku adil. Tetapi sekarang, ubah aturannya. Bunian Sari tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti bel kaca pecah. Berani sekali kau, manusia. Kau merangkak dalam keputusasaan dan meminta tawar-menawar baru. Aku meminta keseimbangan, jawab Arya. Kau mengambil makanan terbaikku setiap hari. Imbalannya terlalu besar. Aku tidak bisa terus melayani keramaian ini. Aku tidak punya waktu untuk istriku. Tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bukan lagi juru masak. Aku adalah budak yang menjual keputusasaan. Arya menunjuk laci kasir dalam imajinasinya. Ambil kembali separuh keramaian itu. Biarkan warung senja ramai, tapi biarkan aku bernapas. Aku akan tetap memberikan persembahan itu setiap hari. Ambil sebagian besar keuntungan, tapi beri aku kembali waktu. Bunian Sari memiringkan kepalanya. Matanya yang hijau zamrud mempelajari Arya. Waktu itu adalah kekayaan yang lebih langka dari emas, gumam ratu itu. Merenung, aku bisa mengambil kembali separuh kelaparan dari manusia. Memberimu jeda yang kau minta. Ratu itu bangkit, melayang turun dari akar pohon. Namun, waktu yang ku minta sebagai ganti sangat berharga. Aku akan mengambil dari dirimu sesuatu yang tulus. Sesuatu yang bahkan tidak kau sadari telah kau persembahkan kepadaku di hari pertama. Apapun, kata Arya, tanpa berpikir dua kali. Aku akan mengambil rasa. Itu ujar Ratu Sari, menunjuk ke lidah Arya. Aku akan mengambil kemampuanmu untuk merasakan kesenangan dari masakanmu sendiri. Kau akan terus memasak dengan sempurna, tetapi kau tidak akan pernah bisa mencicipi bumbu dengan benar. Kau tidak akan pernah bisa merasakan kepuasan dari suapan pertamamu. Masakanmu akan selalu terasa hambar bagimu, selamanya. Ratu Sari mendekat jari-jarinya yang panjang dan dingin, menyentuh bibir Arya. Dingin itu menjalar,
membekukan inderanya. Kau akan tahu masakanmu enak dari reaksi orang lain, tetapi hatimu tidak akan pernah merasakannya. Keramaianmu akan berkurang, tetapi kebahagiaanmu juga akan berkurang. Ini adalah harga untuk waktu luangmu, waktu yang sunyi di tengah kesuksesan yang hambar. Sentuhan itu berlangsung sedetik, tetapi bagi Arya, seolah berlangsung seumur hidup. Perjanjian baru telah disepakati, kata Bunian Sari. Jika kau melanggar lagi, aku tidak akan merusak makananmu. Aku akan mengambil semua rasa dari warungmu, dari rempah, dari daging, dari bumbu. Warungmu akan menjual makanan yang tidak bisa dirasakan, dan keramaian itu akan hilang selamanya. Ratu Sari memudar, kali ini perlahan, menyisakan Arya yang berdiri sendirian. Pria itu menyentuh lidahnya. Ada rasa dingin, kosong, seolah indera pengecapnya telah dibius. Arya bergegas kembali ke warung senja. Kerumunan di sana sudah mereda. Rasa lapar mereka tiba-tiba berkurang, menjadi sekadar hasrat yang bisa dikendalikan. Dewi menyambutnya dengan wajah lelah, tetapi lega. Mas, mereka tiba-tiba tenang, bisik Dewi. Mereka bilang, mereka tidak perlu buru-buru lagi. Ya, jawab Arya. Aku sudah menawar. Sekarang, masak rendang itu, kita harus buka. 1 jam kemudian, warung senja kembali ramai, tetapi tidak lagi histeris. Arya masuk ke dapur, mencoba rendang yang baru matang. Rendang itu terlihat sempurna, gelap, berminyak, beraroma kuat. Tetapi di lidah Arya, tidak ada apa-apa, hanya tekstur, suhu, dan kekosongan. Warung senja berhasil. Tetapi Arya telah kehilangan hal yang paling dia cintai, kepuasan rasa. Hidup barunya telah dimulai, hidup di mana kesuksesan adalah hampa, dan waktu yang didapatkannya adalah waktu yang tuli rasa. Irama warung senja kini berganti. Keramaian tidak lagi terasa seperti badai, melainkan arus sungai yang deras, tetapi terkendali. Pelanggan datang dan pergi dengan lebih teratur. Rasa lapar mereka termoderasi oleh perjanjian baru, Ratu Sari. Uang terus mengalir deras ke laci kasir, tetapi kelelahan fisik telah berkurang drastis, berganti dengan kelelahan jiwa. Di dapur, Arya bergerak dengan presisi yang menakutkan. Dia adalah mesin koki yang sempurna. Tangannya mengaduk bumbu, mencampur santan, dan menguji kematangan daging bergerak tanpa celah. Setiap masakan matang tepat waktu, warnanya sempurna, aromanya menggoda. Semua pelanggan memuji, bahkan memuji lebih dari sebelumnya, seolah kehilangan sebagian kelaparan, membuat mereka lebih menghargai kualitas. Namun, bagi Arya, setiap suapan dari masakannya sendiri terasa seperti makan kertas. Dia memasak rendang yang membuat Dewi terpejam karena kenikmatan. Tetapi lidahnya hanya merasakan tekstur dingin, hampa, seperti menggigit karet. Gulai kepala ikan yang membuat pelanggan berebut, baginya hanya berminyak dan bersuhu. Dia telah kehilangan kompas batinnya. Alat paling penting seorang juru masak, indera pengecap yang tulus. Pria itu berdiri di belakang konter, mengamati keramaian warung senja. Tempat itu kini seperti teater. Dirinya adalah sutradara yang tidak bisa mendengar musiknya sendiri, hanya melihat penonton menari. Suatu sore, saat warung sudah lebih sepi, Arya mencoba membakar sate. Aroma arang dan daging yang terbakar menyebar. Dia mencicipi sedikit bumbu kacang yang baru dibuat, rasanya seharusnya manis pedas gurih. Dewi di sampingnya mendesah puas. Astaga mas, sate ini sempurna. Pedasnya pas, gurihnya tajam sekali, puji Dewi. Arya mengambil 1 tusuk, kunyahan itu hambar, hampa. Melihat ekspresi datar suaminya, senyum Dewi memudar. Mas, kenapa? Kau tidak suka? Aku tahu rasanya enak, jawab Arya. Matanya tertuju pada batu akik hijau di laci, yang kini berpendar lembut, puas. Aku tahu itu enak, dari caramu makan, dari reaksi pelanggan. Hanya, aku tidak bisa merasakannya.
Dewi menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Mereka telah mendapatkan waktu luang. Mereka telah mendapatkan kekayaan. Tetapi Arya yang dulu Arya yang akan tertawa kecil saat masakan pertamanya sempurna, Arya yang akan bersorak bangga saat mencicipi gulai buatannya telah hilang. Kita punya uang, Mas. Kita bisa pergi liburan, kata Dewi, mencoba menyentuh tangan suaminya. Tinggalkan saja warung ini sebentar. Arya menarik tangannya, tidak kasar, tetapi dengan jarak emosional yang jauh. Aku tidak bisa, Wi. Persembahan harus tetap ada, dan aku harus memastikan masakan ini sempurna. Aku hanya punya mataku dan tangan pegawaiku sebagai jaminan bahwa warung senja akan terus ramai. Aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Pria itu menjadi budak dari kesempurnaan tanpa rasa. Rasa hampa yang ia rasakan di lidah perlahan menjalar ke hatinya. Uang yang menumpuk, liburan yang dijanjikan, bahkan senyum Dewi, semuanya terasa datar. Arya telah berhasil menukar kekejaman bunian dengan kekejaman yang lebih halus, kehampaan jiwa. Dia tahu hidupnya kini adalah pengorbanan abadi. Selama warung senja ramai, selama piring persembahan itu diletakkan di sudut gelap, Arya akan menjadi juru masak yang terkaya dan terhebat di kota, tetapi juga manusia paling hampa di dunia. Malam telah menelan warung senja. Setelah keramaian mereda dan para pegawai pulang, keheningan yang tersisa terasa lebih berat daripada hiruk pikuk siang hari. Aroma sisa masakan bercampur dengan bau hampa yang dibawa oleh batu akik, menciptakan suasana suram. Arya sedang melakukan ritual harian. Dengan gerakan mekanis, dibawanya piring persembahan ke sudut tersembunyi. Nasi putih pulen, ayam bakar bumbu rujak yang baru saja diangkat dari panggangan, dan sesendok sambal terasi, segar semuanya diletakkan dengan kehotehesan yang berlebihan. Seolah piring itu adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dewi mengawasi dari ambang dapur. Matanya tidak lagi melihat suaminya, tetapi melihat bayangan seorang pria yang telah ditukar. Suaminya telah kehilangan rasa, bukan hanya indera pengecap, melainkan juga rasa hidup. Pria yang dulu akan mencuri satu sendok rendang panas dan tersenyum nakal kepadanya, kini hanya melihat angka di laporan keuangan dan jam di dinding. Kekayaan mereka yang seharusnya menjadi kebebasan, kini terasa seperti dinding penjara. Selesai, Wi, kata Arya tanpa menoleh, mencuci tangannya dengan sabun antiseptik yang aromanya tajam. Kau bisa menghitung omzet hari ini. Aku akan tidur sebentar. Tunggu, Mas. Dwi mendekat, menghentikan langkah suami pemilik warung. Ditangkapnya lengan pria itu. Lengan itu terasa kaku dan dingin, seperti patung marmer. Bisakah sekali saja kita bicara tentang selain uang? Tanyanya. Suaranya pelan, tetapi mengandung keputusasaan. Kau memasak hidangan terbaik di kota, tetapi kau tidak bahagia. Kau tidak bisa merasakan apapun. Kita kaya, tetapi kita mati di dalam, Mas. Arya menarik lengannya. Wajahnya datar. Kebahagiaan datang dari kepastian. Warung kita pasti ramai. Utang kita lunas. Kita pasti kaya. Itu sudah lebih dari cukup, Dewi. Jangan rusak keseimbangan yang sudah kudapatkan dengan susah payah ini. Dewi mundur, menyadari bahwa kata-kata tidak lagi mempan. Suami yang dicintai telah menjadi hamba dari perjanjian. Kecewa tidak lagi. Kini hanya ada tekad bulat. Pagi buta, sebelum warung senja dibuka dan arus pelanggan mulai datang, Dewi melakukan tindakan yang berani dan rahasia. Wanita itu menyelinap keluar, membawa tas lempang kecil. Tujuannya adalah hutan keramat, tetapi tidak untuk menemui Ratu Sari, mencari sang kakek tua. Sosok misterius yang pertama kali menabur benih godaan itu. Dewi yakin, jika ada yang tahu kelemahan bunian, itu pastilah sang utusan. Setelah berjalan kaki cepat, melewati jalan setapak yang diselimuti embun, Dewi menemukan kakek tua itu, duduk di bangku batu, di tepi sungai kecil, tepat di batas hutan. Pria tua itu tidak tampak terkejut, mata coklat gelapnya yang tajam, seolah sudah lama menunggu.
Kau datang, Nak Dewi, sambut kakek tua. Suaranya serak. Arya mengirimmu? Tidak, dia tidak akan pernah mau, jawab Dewi, duduk di hadapan kakek tua. Dia sudah buta oleh kepuasan palsu. Dia tidak bisa merasakan makanannya. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Kalian mengambil yang paling berharga darinya bukan indera pengecap, tetapi jiwanya. Kakek tua mengangguk pelan. Setuju, Ratu Sari adalah bunian yang adil. Dia tidak mengambil jiwa. Dia mengambil kenikmatan sejati dari hasil jerih payah Arya. Itu adalah harga yang setimpal dengan waktu luang yang dimintanya. Kesuksesan tanpa kenikmatan. Aku ingin membatalkan perjanjian itu, pinta Dewi. Perjanjian bunian tidak bisa dibatalkan, Nak. Hanya bisa diubah melalui ketulusan yang lebih besar daripada ketulusan pertama. Ketulusan Arya yang pertama sudah ternoda oleh keputusasaan dan ambisi untuk kaya. Ketulusanmu itu adalah satu-satunya kesempatan. Apa yang harus kulakukan? Kakek tua itu memandang ke arah hutan. Pandangannya jauh. Perjanjian baru dibuat antara Arya dan Ratu Sari. Tumbal itu. Piring persembahan itu harus diletakkan oleh Arya. Tetapi ratu itu haus akan tantangan. Tunjukkan padanya bahwa cintamu lebih berharga daripada kesempurnaan masakannya. Kakek tua itu menoleh, menatap Dewi dengan penuh arti. Arya menawar waktu dengan rasa. Kau harus menawar kembali rasa itu dengan cinta. Bagaimana caranya? Desa Dewi. Ambil satu bahan, hanya satu. Dari masakan paling dicintai Arya, masakan yang paling sering dipujinya. Sebelum semua ini terjadi, ambil bahan itu secara rahasia sebelum warung senja dibuka. Bahan itu harus hilang, tidak ada di dapur, dan Arya harus menyadari kehilangannya. Itu adalah celah, Nak. Bunian terikat pada kesempurnaan. Persembahan yang diletakkan Arya haruslah sempurna, tetapi jika satu bahan esensial raib, persembahan itu cacat. Kehilangan yang tulus dari Arya karena gagal menyempurnakan persembahannya adalah persembahan yang lebih kuat daripada rendang sempurna yang hambar. Dewi berpikir keras, masakan paling dicintai Arya. Tentu saja, rendang daging sapi, hidangan andalan warung senja, dan bahan paling esensial. Bukan daging atau santan, tetapi bumbu yang paling unik yang membuat rendang Arya berbeda. Bawang merah bakar, yang selalu disiapkan Arya sendiri, dibakar perlahan, hingga mengeluarkan aroma manis yang khas. Itu adalah rahasia rasa rendang warung senja. Setelah bahan itu hilang, apa yang harus kulakukan? Tunggu, Nak Dewi. Ratu itu akan datang ke warungmu, bukan dalam wujud agungnya, tetapi dalam wujud yang paling menuntut. Dia akan datang saat warung senja paling ramai. Jangan gentar, kau harus berikan dia bahan yang kau curi itu. Dan katakan bahwa kau menukarnya dengan kenikmatan suamimu. Sampaikan bahwa Arya lebih memilih merasakannya daripada kaya karenanya. Kakek tua itu berdiri. Ingat, Bunian tidak menerima penawaran dari manusia yang serakah. Hanya dari manusia yang mencintai. Kakek tua itu berbalik, melangkah ke dalam hutan, menghilang secepat dia muncul. Dewi kembali ke warung, hatinya berdebar-debar antara takut dan harapan. Hari pertama tanpa bawang bakar, Arya sibuk di dapur, menyiapkan rendang untuk persembahan dan juga untuk pelanggan. Gerakannya cepat, tetapi saat mencium aroma adukan bumbu, alisnya mengernyit. Ada yang kurang, Wi, gumam Arya. Mencicipi kuah rendang tentu saja terasa hambar di lidahnya, tetapi di benaknya, dia tahu ada komposisi yang meleset. Kurang apa, Mas? Tanya Dewi. Berpura-pura polos. Bumbu bakarnya, bawang merah bakar, jawab Arya, mulai panik. Aku sudah menyiapkan di wadah semalam. Kau lihat? Dewi menggeleng. Arya menggeledah dapur. Kepanikan di wajahnya membuat Dewi ngilu. Kehilangan bumbu itu adalah pukulan telak baginya. Arya tidak hanya kehilangan bahan, tetapi juga kendali atas kesempurnaan. Akhirnya, Arya terpaksa memasukkan rendang yang tidak sempurna itu ke piring persembahan, meletakkannya di sudut. Di bawah meja, batu akik berdenyut marah.
Siang hari, warung senja ramai seperti biasa, tetapi ketegangan di udara terasa mematikan. Pukul 1:30, tepat di puncak keramaian, saat setiap kursi terisi, pintu warung terbuka. Seorang wanita masuk, bukan wanita biasa, mengenakan gaun sutra ungu tua yang elegan dan mahal. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi jepitan perak berbentuk daun. Wajah wanita itu tampak sempurna, tetapi matanya hijau zamrud pucat, yang sama persis dengan yang dilihat Arya di hutan memancarkan tuntutan dingin. Ratu Sari, dalam wujud manusia termewah, telah datang. Wanita itu memilih meja paling depan, mengabaikan tatapan semua pelanggan. Semua orang menyingkir secara naluriah. Pelayan, yang biasanya bergerak cepat, mendadak membeku. "Aku ingin rendang daging sapi." Suaranya lembut, tetapi suaranya seolah menampar udara, membuat semua orang diam. "Aku ingin yang paling sempurna, yang paling beraroma." Arya keluar dari dapur, mengenali tamunya. Ia berdiri terpaku. Ketakutan itu mencengkeramnya. "Maaf, Nyonya," sapa Dewi dengan keberanian yang tidak dimiliki Arya. Melangkah maju. "Hari ini, rendang kami kurang sempurna. Ada satu bahan esensial yang hilang." Mata hijau zamrud Ratu Sari menyala. "Kurang sempurna? Itu adalah penghinaan manusia. Perjanjianmu menuntut kesempurnaan. Di mana persembahan yang kau janjikan?" "Persembahan itu sudah ada," jawab Dewi, menunjuk ke sudut. "Tetapi aku yang membuat rendang itu cacat." Dewi mengeluarkan segenggam bawang merah bakar yang dicuri dari dalam saku celemeknya. Aroma manis, berasap, dan khas itu menyebar di udara, membatalkan semua aroma rempah lain di warung. "Aku yang mengambil ini, Ratu," kata Dewi, mengangkat genggaman tangannya yang berisi bawang merah bakar. "Aku menukarnya dengan ini, kenikmatan suamiku. Aku lebih suka dia merasakan satu suapan dari masakannya sendiri dan hidup dengan damai, daripada dia menjadi raja hampa di antara tumpukan uang ini." Kerumunan pelanggan di warung, yang tadinya dikendalikan rasa lapar bunian, kini menonton, terperangah. Ratu Sari menyipitkan mata, menatap bawang merah bakar di tangan Dewi, lalu beralih ke Arya yang pucat pasi di belakangnya. "Kau berani, Dewi. Kau menantangku dengan cinta, bukan dengan uang." "Itu adalah penawaran yang unik." Ratu Sari mengulurkan tangan. "Berikan padaku, dan kau akan mendapatkan penawaran yang lebih baik, tetapi dengan harga yang lebih mahal." "Aku tidak ingin kaya," kata Dewi, menggeleng. "Aku hanya ingin Arya kembali." Dengan indera pengecapnya, "Kau akan mendapatkannya, tetapi kau harus membayar harga waktu yang tidak lagi kau miliki." Dewi mengangguk, menyerahkan bawang merah bakar itu. Ratu Sari mengambilnya, mencium aromanya dalam-dalam. Di matanya terpancar kelegaan yang aneh, seolah bawang merah bakar itu adalah obat mujarab. "Mulai sekarang," Ratu Sari mengumumkan, suaranya bergema, "tumbal itu tetap ada setiap hari, tetapi warung senja akan ramai hanya pada hari tertentu, sesuai dengan perjanjian yang baru. Arya akan mendapatkan kembali kenikmatannya, tetapi dia tidak lagi memiliki waktu yang tak terbatas. Dia hanya bisa memasak dan merasa puas pada hari-hari yang kutentukan. Di luar itu, warungmu akan sepi, seperti warung senja yang dulu, dan setiap masakan yang dibuat di hari yang salah akan terasa hambar. Rasa itu, kenikmatan itu, akan kusembunyikan di batu akik itu, hanya keluar pada hari yang kuizinkan." Tepat setelah Ratu Sari selesai bicara, tubuhnya mulai memudar. Gaun sutra ungunya melayang ke udara, menghilang menjadi butiran debu zamrud. Pelanggan yang menyaksikan kepergiannya tiba-tiba merasa bingung. Rasa lapar yang mendesak itu hilang, digantikan rasa malu karena telah mengamuk. Mereka perlahan bangkit, membayar makanan mereka, dan pergi. Warung senja seketika menjadi sunyi. Arya berjalan perlahan ke dapur. Diambilnya sepotong rendang yang tidak sempurna itu. Dimasukkannya ke dalam mulut. Matanya melebar. Rasa pedas cabai, gurihnya santan,
dan aroma manis bawang merah bakar yang masih samar meledak di lidahnya. Itu adalah rasa paling nikmat yang pernah dirasakannya. Wih, bisiknya. Air mata menetes. Aku bisa merasakannya. Mereka telah kehilangan setengah dari kekayaan, tetapi mereka telah mendapatkan kembali rasa itu. Arya kembali ke dapur, tetapi warung senja kini hanya ramai pada hari-hari tertentu. Sisanya, mereka menghabiskan waktu bersama, hidup damai di tengah warung yang sunyi, menunggu hari yang diizinkan Bunian untuk memasak dengan nikmat. Mereka berdua tahu, mereka telah mendapatkan kembali jiwa mereka dengan harga yang adil, kehilangan kendali atas waktu mereka sendiri. Ritme warung senja kini bergerak seiring kehendak makhluk tak terlihat. Tidak lagi dikendalikan oleh jam makan siang manusia, tetapi oleh denyutan batu akik di laci kasir yang hanya bersinar terang pada hari-hari tertentu. Perjanjian baru Ratu Sari menciptakan pola hidup yang aneh. Beberapa hari diselimuti keheningan mutlak, beberapa hari lain diwarnai kegilaan yang terpusat. Di hari-hari sepi, warung senja hanya dibuka sebentar. Arya memasak dengan minim, hanya sekadar memenuhi syarat persembahan harian. Pria itu menyajikan porsi terbaik itu di sudut tersembunyi. Dicicipinya masakan itu, dan seperti yang dijanjikan, lidahnya hanya mendapati kekosongan, rasa hambar yang melumpuhkan. Namun, harus tetap sempurna, karena itulah tumbal yang menjaga keutuhan indranya di hari-hari yang diizinkan. Di hari-hari sunyi, Dewi dan Arya menemukan kembali waktu yang hilang. Mereka duduk di kursi panjang, menikmati kopi yang terasa penuh, membahas hal-hal kecil, dan bahkan pergi memancing ke sungai. Mereka telah mendapatkan kembali diri mereka, meskipun harus menerima kenyataan bahwa setengah dari potensi bisnis lenyap. Namun, yang paling dinantikan adalah malam yang diizinkan. Malam itu selalu jatuh pada tanggal yang tak terduga, didahului oleh sinyal yang sama. Batu akik hijau lumut di laci kasir mulai memancarkan cahaya redup, berdenyut pelan, seperti jantung hutan yang berdetak kembali. Aroma gaharu samar tiba-tiba tercium di udara, menandakan bahwa sang ratu telah memberi izin. Pada malam yang diizinkan, segalanya berubah. Kabar menyebar cepat di kota. Pelanggan lama dan baru yang telah belajar menunggu dan mendambakan menyerbu warung senja dengan gairah yang terfokus. Keramaian itu tidak lagi histeris dan menuntut, tetapi penuh hasrat murni. Warung itu berubah menjadi panggung. Di dapur, Arya berubah. Kehampaan di matanya hilang, digantikan oleh kegembiraan yang membara. Indranya kembali, lebih tajam, lebih hidup dari sebelumnya. Setiap aroma cabai, setiap sentuhan kunyit, setiap bumbu terasa seperti ledakan emosi. Pria itu bergerak lincah di antara wajan dan penggorengan. Dicicipinya rendang yang baru matang, rasa daging yang lembut dan bumbu yang kaya memenuhi mulutnya, mengirimkan gelombang kepuasan yang membuat air mata ingin menetes. Kepuasan itu begitu kuat, begitu murni, sehingga membenarkan semua penderitaan dan penantiannya sempurna, Mas. Dwi berserak. Tangannya cekatan melayani pelanggan di depan. Raut wajah wanita itu berseri-seri, gembira melihat suaminya kembali bersemangat. Malam itu, warung senja benar-benar menjual kualitas, bukan sekadar kelaparan. Makanan itu sempurna, karena Arya merasakan setiap bumbu yang digunakan. Di tengah hirik pikak pesanan dan gemerincing koin, warung senja menjadi tempat paling hidup di seluruh kota. Pada puncaknya, sekitar pukul 8 malam, Arya melakukan ritual malam. Dengan tangan bergetar karena kegembiraan dan kelelahan, dipersiapkannya porsi terbaik rendang daging, sapi hidangan paling disukainya. Dibawanya piring itu ke sudut tersembunyi. Piring persembahan diletakkan di meja kecil di balik karung beras. Ruangan di sudut itu terasa dingin, tetapi tidak lagi menakutkan. Hanya hikmat. Di hadapan piring itu, Arya tidak lagi merasakan ancaman, melainkan rasa terima kasih yang pahit. "Ini untukmu, Ratu," bisiknya. Suaranya pelan. "Aku sudah puas hari ini."
ambil apa yang menjadi hakmu. Kelegaan memenuhi hatinya. Selama bunian itu puas dengan tumbal harian, indera pengecapnya akan tetap utuh di hari-hari yang diizinkan. Perjanjian itu telah mencapai keseimbangan baru. Setelah ritual, Arya kembali ke dapur, memasak hingga larut malam. Pelanggan terakhir pergi, hampir pukul 11. Dewi dan Arya menghela napas lega. Tawa mereka yang hilang kini kembali mengisi keheningan. Saat membersihkan warung, Dewi mendekati sudut persembahan. Piring itu sudah kosong. Tidak ada sisa, tidak ada remah, tidak ada tanda-tanda makanan itu pernah ada. Hanya meja kayu yang sedikit lembab. Dia menyukainya, Mas, gumam Dewi, memeluk suaminya erat-erat. Dia mengambil rasanya, dan dia membiarkanmu bahagia. Dia mengambil sisa masakan terbaik kui, jawab Arya, membalas pelukan Dewi. Dia menjadikan rendang terlezatku sebagai tumbal harian. Agar rendang yang lain terasa sempurna bagiku. Kita telah menjual kesempurnaan harian. Tetapi kita mendapatkan kembali kenikmatan yang tak ternilai. Malam itu, mereka tertidur lelap, diapit oleh tumpukan uang dan kebahagiaan yang berharga karena dijatah. Warung senja telah menemukan takdirnya. Menjadi legenda yang hanya muncul sesekali, sebuah harta karun yang hanya bisa dinikmati atas izin Ratu Sari. Kekayaan mereka kini diukur bukan hanya dari uang, tetapi dari jumlah malam yang diizinkan, yang tersisa untuk dinikmati. Beberapa bulan berlalu dalam pola aneh itu. Mereka semakin terbiasa dengan siklus sunyi dan ramai. Harta yang dikumpulkan aman, kebahagiaan terasa nyata. Keduanya yakin mereka telah menguasai permainan bunian. Ketentraman semacam itu, terutama yang dibangun di atas perjanjian gaib, hampir selalu bersifat sementara. Di salah satu hari sepi, saat warung senja lebih menyerupai museum daripada restoran, sebuah mobil sedan hitam berkilauan berhenti di seberang jalan. Mobil itu terlihat begitu mewah, kontras dengan deretan ruko tua di sekitarnya. Seorang pria muda turun, rambutnya disisir rapi, mengenakan kemeja linen mahal. Wajahnya memancarkan ambisi yang belum teruji, dan di mata pria itu terlihat kilatan yang Arya kenali, kilatan keserakahan yang pernah menjadi miliknya. Arya mengawasi dari balik jendela. Siapa itu? Tanyanya kepada Dewi. Mungkin tamu tersesat, Mas. Warung kita kan sepi hari ini, jawab Dewi, membersihkan meja tanpa minat. Pria muda itu tidak tersesat. Berjalan lurus ke ruko kosong, tepat di sebelah warung senja. Di kaca ruko itu terpasang spanduk baru. Kedai ayam panggang abadi. Rasa tiada akhir hantung. Arya menselos pesaing. Pesaing bukanlah masalah. Warung senja memiliki keunggulan bunian, tetapi nama kedai itu rasa tiada akhir dan tatapan mata pemiliknya terasa familiar, terlalu familiar dengan masa lalu kelam Arya. Dalam beberapa minggu, kedai abadi siap beroperasi. Pemiliknya yang memperkenalkan diri sebagai Rian sama sekali tidak tampak khawatir dengan warung senja yang legendaris. Dia memasak dengan kepercayaan diri berlebihan. Dan entah bagaimana, warungnya langsung dipenuhi pembeli. Bukan hanya ramai, keramaiannya itu konsisten setiap hari. Di hari-hari sepi warung senja, saat rendang Arya terasa hambar dan sepi, kedai abadi berdesak-desakan. Orang-orang mengantre panjang untuk mencicipi ayam panggang bumbu kelapa. Tidak mungkin, gumam Arya, menatap kerumunan di sebelah. Tidak ada makanan manusia yang bisa menciptakan keramaian seperti itu setiap hari. Ini seperti kita dulu, Mas, potong Dewi. Wajahnya cemas, keserakahan yang tak terkendali. Di salah satu malam yang diizinkan, ketika warung senja kembali memancarkan pesona magisnya, persaingan itu mencapai puncaknya. Kedua warung itu sama-sama ramai. Dua arus manusia berdesakan di jalanan. Aroma rempah dari rendang bersaing keras dengan bau arang ayam panggang. Energi magis yang dilepaskan kedua warung terasa saling bertabrakan,
menciptakan hawa panas yang menyesakkan di udara. Arya memasak dengan kecepatan penuh, tetapi ada kegelisahan yang menggerogoti, pikirannya melayang. Bagaimana Rian mendapatkan kekuatannya? Apakah ada bunian lain? Malam itu, Arya menyiapkan rendang persembahan. Diambilnya batu akik hijau lumut di laci kasir. Batu itu berdenyut kuat, tetapi kali ini sinarnya terasa lebih redup, seolah energinya terbagi. Saat Arya meletakkan piring tumbal di sudut, mata Arya melihat sesuatu. Di tembok belakang kedai abadi, tersembunyi di balik semak-semak bambu, ada sebuah sesajen, jauh lebih besar dan lebih mencolok dari persembahannya. Seekor ayam panggang utuh, ditaburi emas imitasi, diapit oleh bunga 7 rupa dan rokok kretek berlimpah. Di samping sesajen itu, tersemat sebuah patung kecil. Patung seorang wanita yang sedang menari dengan rambut tergerai. Wajah patung itu tersenyum lebar. Gigi taringnya runcing. Bukan Ratu Sari. Ini adalah perjanjian dengan entitas yang berbeda, yang jauh lebih liar dan serakah. Entitas yang menuntut pertukaran total tanpa negosiasi. Arya merasa ngeri, tetapi juga terancam. Dia telah mendapatkan keseimbangan yang rapuh. Tetapi Ryan datang membawa kekacauan tak terbatas. Mas, lihat ini. Dewi memanggilnya. Wajah wanita itu pucat pasi. Dewi menunjukkan ponselnya. Sebuah unggahan di media sosial yang baru saja viral. Foto ayam panggang abadi milik Rian, disertai keterangan. Rasa tiada akhir, warung senja sudah ketinggalan zaman. Rasanya sudah dijatah. Rian telah menyadari rahasia warung senja, dan dia menggunakannya untuk menyerang. Arya tahu, ini bukan lagi tentang masakan atau bunian. Ini adalah perang antara dua jenis keserakahan, dan kali ini Arya tidak yakin kekuatan mana yang akan menang. Kekuatan yang diatur atau kekuatan yang gila. Persaingan dengan kedai abadi adalah mimpi buruk yang terulang. Setiap hari sepi, rasa hambar di lidah Arya menjadi lebih parah. Seolah batu akik itu menarik energi kenikmatan lebih dalam lagi. Bereaksi terhadap tantangan baru dari entitas gaib yang lebih agresif. Rasa cemas itu merusak kedamaian yang susah payah didapatkan. Melihat Ryan yang semakin kaya dan semakin buta, Arya seperti melihat bayangan dirinya di masa lalu. Keserakahan tanpa batas, diimbangi oleh tumbal yang mengerikan. Kita harus mengakhiri ini, Wi. Ucap Arya suatu malam. Nadanya tegas. Matanya kembali menunjukkan tekad lama. Tetapi kini diarahkan pada hal yang berbeda. Bukan hanya Ryan yang harus kalah. Bunian juga harus tahu bahwa perjanjian yang dilandasi penderitaan tidak akan bertahan lama. Apa rencanamu, Mas? Tanya Dewi, memegang tangan suami. Aku akan memberikan persembahan terakhir. Persembahan yang tidak bisa ditolak, tetapi juga tidak bisa diambil sepenuhnya. Aku akan mengembalikan kenikmatan itu sepenuhnya kepada mereka yang paling pantas merasakannya. Diriku dan para pelanggan sejatiku. Arya tahu, satu-satunya cara mengakhiri perjanjian dengan bunian adalah dengan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa diminta oleh entitas gaib itu. Sesuatu yang melampaui rendang atau ayam panggang. Pagi itu, di hari yang sepi, Arya menyiapkan masakan terakhir. Bukan rendang. Dibuatnya hidangan sederhana yang disajikan ibunya saat kecil. Saat warung senja masih berupa impian. Nasi gurih kuning dengan irisan telur dadar dan sedikit sambal kacang. Hidangan itu terasa hambar di lidahnya, tetapi di benaknya, rasa itu adalah nostalgia, cinta, dan kepuasan sejati. Sambil memasak, Arya mencabut batu akik hijau lumut dari laci kasir. Batu itu berdenyut marah di tangannya. Sinarnya redup, seolah tahu niat tuannya. Dibawa nasi gurih kuning itu ke sudut persembahan. Diletakkannya batu akik itu di tengah piring. Ratu Sari, bisik Arya. Suaranya mengandung kesedihan dan pembebasan. Kau memberiku penglaris karena belas kasihku, dan kau mengambil kenikmatanku karena keserakahanku. Kini, aku mengembalikan semua yang kau berikan.
Arya mengambil palu kecil di saku celmeknya. Tumbalmu bukanlah rendang. Lanjutnya, matanya menatap batu akik itu. Tumbalmu adalah keserakahan manusia. Aku menolak menjadi tumbalmu lagi. Aku mengembalikan kenikmatan sejati yang kau sita. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Arya mengangkat palu itu dan menghantamkan batu akik itu sekuat tenaga. Suara dentingan keras membelah keheningan warung. Batu akik hijau lumut itu pecah menjadi ribuan keping kecil. Serpihannya menyebar di piring nasi gurih kuning. Bersamaan dengan pecahnya batu itu, gelombang kehangatan menyapu dapur. Bukan hawa panas magis yang menuntut, tetapi kehangatan yang lembut dan menenangkan. Di warung senja, semua aura sihir lenyap. Namun, di seberang jalan, di kedai abadi, segalanya tidak begitu damai. Saat batu akik itu hancur, patung wanita penari di belakang kedai abadi meledak menjadi debu merah. Sesajen ayam panggang terlempar ke udara, mengeluarkan bau busuk yang memuakan. Rian, yang sedang menghitung uang di kasirnya, mendadak menjerit. Wajahnya yang arogan berubah pucat. Aroma rempah ayam panggang abadi mendadak hilang, digantikan bau anyir dan rasa hambar di lidahnya. Semua pelanggan di kedai abadi mendadak berhenti makan. Rasa lapar mistis yang mengendalikan mereka hilang. Mereka memandang piring ayam panggang bumbu kelapa mereka dengan jijik, menyadari betapa buruk dan hambar makanan itu sebenarnya. Mereka segera berhamburan pergi, meninggalkan Rian seorang diri di antara tumpukan makanan busuk. Warung senja kembali hening. Arya mengambil sepotong kecil nasi gurih kuning yang berlumur serpihan batu akik. Dimasukkannya ke dalam mulut. Matanya terpejam. Rasa gurih nasi, wangi kunyit, dan pedas sambal kacang semuanya terasa nyata, utuh, dan sempurna. Itu adalah masakan terlezat yang pernah dibuatnya. Mas, Dewi berlari, memeluknya. Kau berhasil. Kau kembali utuh. Arya mengangguk. Kekayaan mereka menyusut drastis, tetapi mereka tidak lagi bergantung pada bunian. Warung senja kembali menjadi warung biasa, dihidupkan oleh kerja keras dan rasa yang otentik. Kedai abadi di sebelah tutup permanen keesokan harinya. Rian pergi. Hartanya hilang ditelan tumbal yang gagal. Warung senja tidak lagi didatangi antrean panjang, tetapi kini dipenuhi pelanggan setia yang datang karena kualitas dan cinta sejati Arya pada masakannya. Setiap masakan yang dibuat Arya kini terasa sempurna karena kenikmatan itu telah kembali. Dan setiap hari, Arya meletakkan seporsi nasi gurih kuning di sudut persembahan, bukan sebagai tumbal, tetapi sebagai ucapan terima kasih pada Nenek Sari. Piring itu setiap harinya tetap kosong keesokan pagi. Mereka belajar bahwa penglaris yang paling berharga bukanlah batu akik atau perjanjian gaib, melainkan kembalinya rasa yang jujur dan kebahagiaan yang dicapai tanpa menyerahkan jiwa pada keserakahan. Arya dan Dewi hidup damai, menikmati setiap suapan dan setiap detik waktu mereka yang kini sepenuhnya menjadi milik mereka.